Kamaluddin As-Suyuti ila rahil marhum Syekhuna Haji Muhammad Hashim bin Haji Sama'i ila rahil marhum Syekhuna Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segab ila rahil marhum Syekhuna Haji Muhammad Hashim bin Haji Sama'i ila rahil marhum Syekhuna Mu'alim Sapi Azami bin Saleh Raidi ila rahil marhum Syekhuna Abi Narajali bin Aliyas ila rahil marhum Haji Marullah bin Matamin ila rahil marhumah Hajah Maryani binti matani usulihima furu'ihima anna Allah yataghashahum birrahma wal maghfirah wa summa al-fatihata ila arwah man amila hadal majlis ta'lim al-khairiyah salla fihi wa akhraja sadaqatal jariyata fihi wa summa al-fatihata lissalamah wal barakah والصحة والعافية لرضاء الله تعالى لطول العمر لنا ولأهل بيتنا ولأحبابنا ولجماعتنا لدفع البلاء لدفع المصيبة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bihi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, hadratul mukarramun, segenap hadirin jamaah sekalian, bil khusus segenap majlis ta'lim al-khairiyah yang insyaAllah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, mengawali majlis taklim yang kita buka pada hari ini, maka kita akan merujuk atau membaca daripada kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca senantiasa Allah beri kemanfaatan, keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari. Itu yang lil akhbiri diganti ya. Lil akhbarin nabawiyyati wal asari al marwiyati bi isnadin sahihin wasiqin fa hadzabtul asanida wa ja'altuhu arba'ina baban fi kulli babin asyratu ahaditsah wa sammaituhu lubabul hadisi wa asta'inu billahil azim alal qaumil kafirin. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah sekalian, di dalam kitab yang kecil ini ada 40 bab. Di setiap bab nanti ada 10 hadis. Berarti kalau 40 bab ada 400 hadis. Dulu kalau di Condet orang mau jadi guru mesti hafal 40 hadis. Hadis Arba'un Nawawi itu mesti hafal. Boleh dipanggil ustadz, boleh dipanggil guru. Kalau sekarang asal udah bisa tahlil, udah ustadz aja udah. Ya. Sak maulid, tahlil. Iya. Jago baca rawi.
Ya, jago baca rawi udah ustaz. Memang kalau orang Betawi dari mulai yang tinggal di Condet, pokoknya sejabodetabek itu kalau bicara rawi jago. Soalnya sampai tolnya aja tol jago. Tuh. Ya. Iya, tol jago rawi. Tapi kita nggak tahu nanti apa ada yang bikin tol jago tahlil, tol jago ratib, kita nggak tahu, ya. Nggak tahu kebenaran apa kagak itu. Ada kan ya tol Jagorawi ya? Iya. Paling duluan tuh makanya. Paling duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini musannif memulai dengan bismillah. Sebab suatu pekerjaan kalau enggak dimulai dengan bismillah, bahwa aqta abtar, maka putus keberkahannya, hilang keberkahannya. Jadi yang bagus, suatu pekerjaan yang baik dimulai dengan bismillah. Kalau di dalam syarahnya dikatakan u'allifu falba'u bari'ul barayah. Maka pengarang ini memulai dengan bismillah, baknya itu bari'ul barayah, zat yang menciptakan. Wasin satarul khotoya, sinnya bis, karena ada sinnya itu ya, bisnya, sinnya satarul khotoya, ya. Apa tuh satarul khotoya? Yang menutupi segala kesalahan, ya. Wal mim, mimnya al mananu bil atoya, ya, zat yang pengaruniaannya, ya, bil atoya, kepada semua yang diberi. Jadi saudara, ya, bismillah itu banyak manfaatnya. Bahkan di dalam kitab Kasyifatus saja dikatakan idza talaha syakhsun inda naumi, apabila seseorang membacanya ketika mau tidur, baca bismillah ihda wa isyrina marratan, 21 kali. Mau tidur baca bismillah 21 kali. Aminatil kalailata minasyaiton, maka Allah jaga orang itu daripada gangguan syaitan. Wa amina baituhu minas sariqah, Allah jaga rumahnya daripada pencurian. Wa amina min mau'atil fujati, dan daripada kematian yang mendadak. Banyak orang mati nggak pakai sakit lagi, ya, dadakan, ya. Sebab saudara, kalau mati pakai sakit berarti orang sehat kagak bakal mati. Ya. Jadi mati itu nggak perlu sakit. Ya. Sakit cuma sebab. Ya, al-mautu wahid asbabuhu anwa'in. Mati itu satu, cuman sebabnya macem-macem. Ada yang pakai sakit, ada yang kagak. Termasuk tuh Kiai Nur Ali ketika ngajar di Pulau Sembilangan, itu melewati sungai. Itu ketika perahu yang menjemput beliau tiba-tiba mogok. Beliau seketika turun aja dari kapal. Beliau bisa jalan di atas air. Kayak Nur Ali itu Bekasi, dia jalan di atas air. Itu yang jemput latah, pegangan tangan kayak Nur Ali bisa juga jalan. Begitu sampai di darat, ngajar di satu masjid, ngajar ba'da maghrib, 10 menit sebelum azan isya ada sesi tanya jawab. Maka yang pertama kali nanya yang jemput, Kiai, tadi waktu kapal mogok, Kiai itu bisa jalan di atas air, bacaannya apaan? Kata Kiai Nur Ali, saya nggak baca apa-apa, cuma baca bismillah aja. Tuh orang habis nanya, nggak ngomong lagi, turun dari masjid. Dia baca bismillah, dia turun lah, nyebur. Kenapa bacaannya sama, tapi kok dia nyebur? Kiai Nur Ali kagak. Ahlut ta'ati, ahlul karamati. Orang yang banyak taatnya, Allah berikan karomah. Kiai Nur Ali itu kalau puasa, ibu-ibu, jamaah sekalian, itu kalau udah masuk bulan Rejab, sebulan. Bulan Sya'ban sebulan,
bulan Ramadan. Tuh, kayak Nur Ali tuh. 3 bulan berturut-turut. Ya, bahkan ada juga kiai yang puasa itu dalam setahun cuma 5 hari dia nggak puasa. Kalau setahun kan 365, ya. Berarti puasanya 360 hari. Yang dia kagak puasa Idul Fitri, Idul Adha, sama Ayyamut Tasyrik. Itu juga karena diharamkan. Tuh. Jadi itu guru kalau ngajar apaan aja dikasih air dia kagak minum. Murid bingung, dikasih kopi kagak minum, dikasih teh kagak minum, dikasih ini kagak minum. Ditanya, "Ngapa guru?" "Aneh puasa." Puasanya 360 hari. Ahlu ta'ati, ahlul karomati. Orang yang banyak taatnya Allah berikan karomah. Karomah nggak perlu dicari ke Gunung Kidul. Nggak perlu ketemu sama Nyi Roro. Itu nggak perlu. Kalau kita banyak taat juga, ntar Allah berikan karomah. Ya. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Ya. Lillah bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan seru sekalian alam. Alhamdu lughatan asana'u bil lisan. Ya, alhamdu itu pujian bil lisan, dengan lisan. Alal jamilil ikhtiyari, di atas bagusnya ya jalan yang bagus, al ikhtiyari yang sukarela. Jadi saudara, pujian itu tafsirannya ada 4. Ada puji hamba bagi Allah. Allah memuji, hamba memuji Allah. Alhamdulillah, kita muji Allah tuh. Pantas nggak? Pantas. Ada puji Allah bagi makhluk, bagi hamba. Allah memuji hambanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada puji hamba bagi hamba. Ya, kita muji hamba kepada hamba. Ustaz Heru ganteng ya. Boleh nggak? Lah boleh. Cuman yang dipuji balikin lagi pujian itu kepada Allah. Begitu juga kita menghina berarti menghina Allah. Karena itu ciptaan Allah. Dan ada yang keempat, puji Allah bagi Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Boleh nggak? Boleh. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pujian ada 4 saudara. Ada puji kita kepada Allah, ada puji Allah kepada hamba, ada puji hamba kepada hamba, ada puji Allah kepada Allah. Boleh. Tapi ketika kita dipuji, balikkan pujian itu kepada Allah. Dan model-model kita senangnya dipuji. Model kita nih. Kalau dihina mau nggak? Agak. Bahkan kalau dihina kita kadang-kadang membalasnya lebih. Ya. Kalau kita dipuji girang. Kita lagi baca maulid. Kata orang dengar, itu siapa yang tadi baca maulid? Suaranya enak banget. Apaan? Aneh kurang dengar. Ya, sudah dengar. Dia pengen jelasin aja lagi. Ya. Boleh nggak begitu? Ya, kalau dia balikin lagi kepada Allah silakan aja. Dia nggak bangga diri karena pujian mutlak hanya kepada Allah. Ya. Tapi kalau dihina biasanya kita nggak terima. Dan kita bisa berbuat baik saudara kepada orang yang baik sama kita. Itu standar. Ya, orang baik sama kita, kita baik. Standar. Ustaz Heru baik sama kita, kita baik lagi, standar. Ya. Yang luar biasa saudara, kita bisa baik sama orang yang nggak pernah baik sama kita. Bahkan selalu nyakitin kita. Tuh, berat nggak tuh, Bu? Berat, ya. Wa tu'ti man haramaka. Dia memberi kepada orang yang kagak pernah memberi kepada dirinya. Tuh kalau begitu tuh bisa jadi wali kita. Ya. Kan model kita bisa baik sama orang yang baik sama kita. Kalau kata guru saya, kalau orang nakol pakai batu, kita takol pakai roti. Tuh. Kata ibu-ibu, tapi rotinya ada batunya. Ya. Kalau model kita begitu saudara, ya, kita bisa baik sama orang yang baik sama kita, tapi kita belum pernah bisa baik sama orang yang jahat sama kita. Nah sekarang bisa nggak tuh kita baik sama dia? Tuh, ya, belajar insya Allah. Wal akibatu lil muttaqin, dan adapun kesudahan, akibat, ya, al mahmudu,
ya al-mahmudu, yang terpuji lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini diterangkan al-muttaqin itu al-muti'ina, orang-orang yang taat, al-mutazzihina, orang-orang yang mensucikan likulubihim anidzunub, bagi hati-hati mereka dari dosa. Makanya dosa, saudara, jangan dilihat kecil atau besar. Dosa itu, ya, ini hati kata Imam Ghazali, asalnya bening kayak kaca. Tuh hati tuh asalnya, bening kayak. Begitu kita bikin dosa, dosanya kecil, titik. Dosanya kecil, titik. Dosanya kecil, titik. Tuh lama-lama kaca yang bening, hitam. Tuh, ya. Makanya jangan ngelihat besar atau kecilnya. Masuk sini, Bu, terus. Ayo, masih muat. Terus. Nih, sini nggak apa-apa nih. Sini. Jadi saudara, ya, dikatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan adapun kesudahan al-mahmudu yang terpuji lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa diterjemahkan di dalam syarahnya ay al-muti'ina, yakni orang-orang yang taat, al-mutazzihina, orang-orang yang mensucikan likulubihim, bagi hati-hati mereka anidzunub, daripada dosa. Jadi kalau kita mau melakukan dosa, jangan ngelihat kecil atau besar. Kan ada orang yang nilainya begitu. Ah, ini mah dasaran dosa kecil, nggak apa-apa. Jangan, bukan besar atau kecil, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Begitu saudara. Ini hati bersih kata Imam Ghazali seperti kaca. Kalau kita bikin dosa kecil titik, dosa kecil titik, dosa kecil titik, terus dosa, itu lama-lama hati yang bersih jadi hitam. Kalau udah hitam keras. Kalau udah keras susah. Maka tahun 80 90-an itu di Condet Batu Ampar, Condet Balikambang, ibu-ibu kenal nggak tukang sordel? Iya, tukang sordel. Kalau anak-anak sekarang nggak kenal kali ya. Itu tukang sordel, kalau dia mau mensordel dandang, itu dandang yang hitam mesti diapain, Bu? Mesti digosok, mesti dikerik. Iya, udah dikerik tuh, rontok, baru disordel. Nah, begitu juga dosa yang nempel di hati kita tuh, yang tadi titik-titik hitam, mesti diilangin. Dengan apa? Istighfar. Makanya dulu kayak Haji Husin Haji Raiman Balikambang, kalau setiap mau mulai tahlil istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Orang mau nikah, Astagfirullah, gitu nggak? Iya. Biar kerik dulu tuh, ya. Dosanya. Dan Nabi istighfar sehari semalam, itu sebagian riwayat mengatakan sab'ina marrah au mi'ata marrah. 70, ada yang mengatakan 100. Nabi yang udah dijamin surga. Yang kalau sholat mata kakinya sampai bengkak. Sama ibu-ibu juga bengkak. Bengkaknya lain. Ya. Urat asem ya, Bu? Semurat apa urat asem? Ya. Wala udwana, dan tidak ada permusuhan illa ala zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Ai birtika bil ma'asi, yakni orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi saudara, jangan kita suka ngezolimin orang. Karena Nabi bilangnya ittaqu da'watul mazlum. Takutlah kalian akan doa orang yang dizolimi. Sekalipun yang kita zolimin itu orang kafir, doanya tembus ke langit. Kita zolimin orang, yang kita zolimin orang kafir, itu masih tembus doanya. Apalagi yang kita zolimin orang muslim.
Walau ba'da hinin, walaupun waktunya nanti dibalasnya lama. Kita zolimin orang nih, nggak kena ke kita, ntar kena di anak. Anak kagak, kena di cicit. Cicit kagak, turunan dari cicit tuh. Sebab di zaman Nabi Allah Musa, itu pernah ada kisah begini. Nabi Allah Musa pernah belajar sama Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Allah Khidir, hai Musa, kalau kau ingin ikut belajar kepadaku, boleh. Tapi syaratnya jangan banyak nanya. Gitu. Akhirnya, dirilah Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa melihat satu peristiwa. Ada seorang pemuda naik kuda, bawa koper, terburu-buru, begitu sampai di pinggir sungai, dia turun ini pemuda, dia ikat kudanya, dia senderan di bawah pohon. Angin sepoi-sepoi, tertidur dia. Nggak lama dia tertidur, dia terbangun. Karena dia mau menuju satu perjalanan yang memang sudah ada janji dengan orang. Begitu dia bangun, buru-buru, langsung naik kudanya, ketinggalan itu koper. Nggak lama dia jalan nih, pemuda yang naik kuda, datang pemuda bawa pancingan. Pengen mancing di pinggir sungai. Begitu dia lempar, dia tancepin, dia senderan di tempat itu pemuda yang naik kuda. Begitu dia lagi senderan, tiba-tiba tangannya pegang koper. Dia buka, waduh, berharga ini barang. Ngapain nungguin pancingan yang belum tentu dapat hasilnya? Bawa pulang dah, mendingan bawa. Ini pemuda nggak sadar yang naik kuda, masih jalan. Dia nggak tahu bahwa kopernya Nggak lama ini pemuda yang mancing pulang bawa koper, datang kakek-kakek tua rentah. Dia pengen istirahat di pinggir sungai dan persis dia tiduran di tempat mana itu pemuda pada tidur di pohon itu. Begitu tidur, nggak lama ini pemuda yang naik kuda baru ingat bahwa kopernya ketinggalan. Dia putar balik. Dia laju kencang naik kuda. Dilihat di lokasi cuma ada pak tua yang sedang tiduran. Ambil mangap, ditendang aja udah. Orang dilihat kopernya udah kagak ada. Bangun, bangun. Mana koper gua? Ini orang tua yang dibangunin bingung. Koper yang mana? Yang pura-pura pilon dah lo. Emang koper gua di sini pakai yang mana? Lah ya bener, saya kagak tahu. Kesel, dicabut pedangnya, dibunuh. Itu orang tua. Nabi Allah Musa yang Nabi Khidir itu orang dibunuh. Karena Nabi bilang kalau ngaji mana jangan banyak tanya, diem aja. Ya. Akhirnya ketika dibunuh, pengen tahu ini Nabi Allah Musa, maka kata Nabi Allah Khidir, hai Musa, sesungguhnya orang tua yang dibunuh oleh pemuda yang naik kuda itu, dulunya orang tua itu pernah membunuh orang tua pemuda yang naik kuda. Dan adapun pemuda yang bawa koper, yang kopernya diambil oleh pemuda yang mancing, dulunya ayahnya pernah ngambil duit pemuda yang tukang mancing tersebut, saudara. Tuh, hukum apa kalau kita bilang? Karma. Makanya jangan suka zolim sama orang. Ya, kalau kita melakukan perbuatan zolim, buru-buru minta maaf. Apalagi yang kita zolimin orang kafir aja masih makbul doanya, apalagi orang Islam. Wala udwanah, dan tidak ada permusuhan illa 'alal zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu, dan bermula salawat dan salam ala khairi khalqihi Muhammadin, atas sebaik-baik makhlukmu ya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk. Bahkan di dalam syair dikatakan, ya, wa ajmalu minka lam taraqat aini. Tidak pernah dilihat makhluk seindah engkau ya Muhammad. Ya, wa atyabu minka lam talidin nisa. Dan tidak pernah ada wanita yang melahirkan seindah engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan seakan-akan sekehendak hatimu. Tuh, seakan-akan Nabi itu diukir, ya.
Nabi seakan-akan diciptakannya begitu indah. Maka saudara, kalau dulu orang-orang Arab jahiliyah yang menjadi hiburan mereka itu kalau di padang pasir lagi terang bulan, mereka pada kumpul. Ngelihat tuh indahnya terang bulan. Kita juga dulu begitu di Condet, masih apa banyak lapangan. Ya, sekarang lapangannya udah kagak. Dulu kan di sini ada lapangan Persicon ya. Kita masih anak-anak tuh kalau mau mainan dilan kita ngadu kebo, kita main kebo. Ya, kita masih pada kumpul, sekarang udah nggak ada. Iya. Dulu kalau terang bulan kita pada kumpul di lapangan. Indah. Nah, orang-orang Arab jahiliyah juga begitu. Kumpul mereka ngeliatin bulan. Nggak lama Nabi lewat, pandangan mereka berbalik, bukan bulan yang dilihat, Nabi. Sampai bulan tuh iri sama Nabi. Maka kalau dibaca di dalam kitab Maulid, anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari, engkau laksana bulan purnama. Kalau kita ngaji sama guru-guru maknanya nggak begitu. Matahari yang laksana Nabi, bulan yang laksana bukan Nabi seperti matahari. Justru matahari yang seperti Nabi, begitu saudara. Kan ada orang ibu-ibu suka ngomong begini ya. Ada tetangganya kumisnya baplang. Ya. Akhirnya kata tetangganya, laki lu kumisnya baplang banget, udah kayak pagar kecamatan. Wah. Iya, itu orang istilahnya, apa kumisnya kayak pagar kecamatan? Kan enggak. Atau ada orang sebutannya, laki lu galak banget. Kayak macan. Apa lakinya macan? Bukan. Ya. Seperti macan. Nah, begitu juga Nabi. Wala yurazilluhu fi syamsi dzufatani. Bayangannya tidak pernah tampak di saat matahari sedang terik. Maka bukannya Nabi seperti matahari, tapi matahari seperti Nabi. Kalau kita ini kan nggak ada matahari, yang ada cahaya. Ada nggak bayangan kita? Ada, saudara. Nabi jalan di teriknya matahari, kagak ada bayangannya. Tuh, ya. Kenapa? Nurun ala nur. Cahaya Nabi di atas cahaya. Begitu saudara, ya. Jadi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, dan salawat dan salam atas sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya. Keluarga ini saudara, ada banyak pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan pengertian keluarga itu adalah ay aqaribihi al-mu'minin min Bani Hashim wal Muttalib, yakni kerabat Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya, au itqiyai ummatihi, atau orang yang bertakwa di antara umat Nabi kita Muhammad. Ada juga yang mengatakan, yang dikatakan keluarga Nabi itu ada dua. Ada keluarga nasab, ada keluarga sabab. Ada keluarga nasabi, ada keluarga sababi. Kalau keluarga nasab tuh para habaib yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Jangan dengerin kalau ada orang sekarang pakai bilang, ya, kalangan Ba'alawi terputus. Emang ilmu lu sama ilmu ulama-ulama dulu pinteran mana? Ulama-ulama dulu nggak ada yang mempersoalkan, sekarang aja orang baru ribut-ribut begitu. Saya sih ngikut ulama-ulama dulu aja, yang lebih alim, lebih warok, ya, lebih apa lagi, lebih segala-galanya, ya, jauh, ya. Sekarang orang pengen nyari viral, ya, ngaku-ngaku bahwa, ya, Bani Ba'alawi terputus, segala macam, ya terserah lu dah. Ya, masing-masing dah, ya. Kalau kita yakin para habaib nasabnya sampai kepada Rasul. Jadi keluarga ada dua, saudara. Ada yang keluarga nasab, ada keluarga Nah, kita nih sababi nih. Keluarga juga kita. Cuman sababi. Nabi agama Islam, kita agama Islam. Ya, kita juga keluarga Nabi. Ya, jangan pakai diributin. Kalau ngeributin begini sih dari dulu, saudara. Dulu ada, saya punya guru, itu yang namanya Habib Salim Jindan, kan terkenal sekali, saudara.
Ya, sempat beliau mengatakan nih dari guru saya dia ngomong begitu. Ya, tidak ada yang paling mulia di permukaan bumi ini kecuali zuriyah Nabi. Itu Guru Amin sama Habib Salim Jindan penceramahnya pada saat itu. Kata Guru Amin, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, kecuali yang paling takwa. Biar kata sorbannya nyengser sampai ke pantat, begitu. Dia bilang, Betawi, ya ngomongnya begitu. Tapi emang dasar Guru Amin sama Salim Jindan teman, ya kagak ada yang marah. Ya, kagak ada yang marah ngomong begitu. Ya. Kalau kita sih ngikut aja dah Habib-Habib yang memang kita ketahui kealimannya, keilmuannya, ya. Wa sahbihi, dan para sahabat. Sahabat ini juga ya banyak para ulama mengatakan yang dikatakan wasahabi huwa man ijtama'a mu'minan binabiyina Muhammad. Ya, ia orang yang berkumpul yang mukmin dengan Nabi ba'da nubuwatihi, setelah kenabian. Ada juga yang mengartikan sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi dia melihat Nabi. Itu seperti Uwais Al-Qarni, kan hidup di zaman Nabi, tapi karena nggak ketemu sama Nabi dikatakan tabi'in, bukan sahabat. Gitu, karena nggak ketemu dan dia udah berusaha pengen ketemu, cuman dia punya ibu sakit, dia rawat ibunya. Jalan nggak kayak sekarang, Bu, jauh. Dia bimbang, dia minta izin sama maknya, diizinin. Begitu sampai ke Rasulullah, Rasulullah lagi perang, agak ada di rumah. Dia mau tungguin emaknya pesen jangan lama-lama. Dia kagak tungguin, ini hati udah menggebu, ingin ketemu sama Nabi. Tuh coba tuh, si malakama kita bingung. Ya, makanya Nabi sampai pesan sama Umar dan Ali, kalau nanti ada jamaah haji dari Yaman, mintakan doa kepada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan kata sebagian ulama, di antara orang yang paling banyak baca selawat aman Nabi adalah Uwais Al-Qarni. Sedunia beliau yang paling banyak. Ya. Kalau kita asal bisa jangan kurang, Bu. Ya, baca selawat itu sehari 1000 kali. Ya Ustadz kebanyakan, saya kasih tahu cara yang gampang. Kata guru saya, orang yang baca selawat 1000 kali sehari semalam, Pak, insya Allah sebelum dia mati, Allah izinkan mimpi ketemu sama Nabi. Caranya begini, habis sembahyang Isya, ibu mau tidur, bacanya lengkap 3 di awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tuh 3 awal begitu tuh. Ntar yang keempat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai 997. Kan kurang 3 tuh. Lengkapin lagi kayak di awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Bisa, Bu? Gampang gitu, nggak sampai setengah jam. Ya. Paling 15 menit juga kagak. Ya. Bacanya begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 di awal, nanti kesonoinnya pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang enak pakai pencetan itu tuh. Iya. Pakai pencetan, jadi ketahuan angkanya ya. Lebih boleh, kurang jangan. Ajma'inah, semuanya. Amma ba'du, kemudian daripada itu. Ya, kalau orang ceramah biasanya amma ba'du, ya, ada juga wa ba'du, maknanya bimakna wahid. Kemudian daripada itu, fa inni aradtu, maka sesungguhnya aku, kata pengarang, ya, pengarang kitab ini Imam As-Suyuti, aradtu an ajma'ah, bahwa aku menginginkan an ajma'a kitaban, bahwa mengumpulkan kitab lil akhbarin nabawiyah, ya, bagi hadis-hadis Nabi, wal asaril marwiyah, dan kabar dari sahabat al marwiyah yang diriwayatkan, bi isnadin sahihin wasiqin, dengan sanad yang sahih, wasiqin terpercaya atau kuat. Fa hadzabtul asanida, dan aku hilangkan
akan sanad-sanadnya. Sanad itu saudara, silsilatur rijali al-mausilatil lil matni. Ya, silsilah seseorang yang tersambung kepada matan. Kalau kita belajar hadis, nanti ada sanad, ada matan, ada perawi. Tuh ya. Ada sanad, ada matan, ada perawi, ya. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan arba'ina baban, 40 bab, fi kulli babin, pada setiap bab asyaratu ahadis, ada 10 hadis. Jadi ada 40 bab, setiap bab ada 10 hadis, berarti 400. Wa samaituhu, dan aku namakan Lubabul Hadis. Nama kitabnya Lubabul Hadis. Ntar kalau ditanya sama suami, ibu ngaji kitab apa? Kitabnya sama kayak orang-orang. Ya jangan begitu. Ya. Ditanya, ibu ngaji kitab apaan Ustaz Ali? Sama kayaknya Pak sama orang-orang. Sama gimana? Ya orang buka, gua buka. Orang tutup, gua tuh. Jangan begitu Bu ya. Jadi kita ngaji pegang kitab, ya. Biar ada asarnya ngaji. Jangan jiping kalau masih muda begini. Ya, kalau yang jiping tuh udah tua. Ya, kalau masih muda pegang. Ya, saya dulu begitu, suruh beli aja. Mau bisa kayak mau kagak kayak, ya, beli aja. Wa asta'inu billah, dan aku minta pertolongan billah dengan Allah al-azim, yang maha tinggi, yang maha agung, alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab di dalam menerangkan ilmu dan ulama. Tuh bab pertama tuh, nanti ada 10 hadis. Al-babu sani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, di dalam menerangkan kalimat la ilaha illallah. Ini kerjaan kita semua Bu, sehari-hari ntar. Al-babu salis, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, di dalam menerangkan keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi fadilati salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab di dalam menerangkan keutamaan fadilah baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi fadilatil iman, di dalam menerangkan keutamaan iman. Al-babu sadisu, bab yang ke-6, fi fadilatil wudu, di dalam menerangkan keutamaan wudu. Al-babu sabi'u, bab yang ke-7, fi fadilati siwak, di dalam menerangkan keutamaan bersiwak. Ya. Kalau kita mengikut sunnah Nabi Bu, salah satunya itu bersiwak. Bahkan rakaatani bisiwakin khairun, ya. 2 rakaat dengan siwak itu lebih bagus min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak, daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tuh. Makanya guru-guru pada pakai sorban. Kalau dia lupa bawa siwak, kan siwak sekarang udah keren ya. Tuh kayak Alan tuh. Udah ada apanya tuh, tutupnya kayak pulpen. Sebelum dia sholat, takbir siwak dulu. Kalau siwak itu sunnahnya gosoknya kayak angka 8. Megangnya begini Bu, sunnahnya nih. 3 di atas, 2 di bawah. Gosoknya kayak angka 8 begitu. Ya, kayak angka 8. Gosoknya. Orang yang sholat sebelum takbir nih dia siwak, itu lebih bagus 2 rakaatnya ketimbang 70 rakaat tanpa siwak. Tuh. Andai kata kelupaan dia pakai sorban, jadi tuh. Ya, pakai sorban. Sorban dia, jangan sorban orang. Sorban dia, ya. Sorban dia tuh, ya. Andai kata dia nggak pakai sorban, kelupaan juga, boleh pakai baju koko. Yang penting lah baju dia, ya. Kalau diizinin boleh pinjam sama tetangganya, boleh nggak? Ya, itu agar mendapat fadilah. Bahkan kalau ada orang yang susah meninggal, kata saya punya guru, celupin aja tuh siwak, taruh air tuh di gelas, celupin siwak, tetesin di mulutnya. Tuh, ya. Jadi bab yang ke-7 nanti ada tentang keutamaan Al-babu samin, bab yang ke-8, fi fadilatil azan, keutamaan
Al-babu tasi'u fi fadilati salatil jamaah. Ya, salat berjamaah, saya cepetin aja ya. Al-babul asyiru, bab yang ke-10 fi fadilatil jumu'ah. Tuh, keutamaan salat Jumu'ah. Ingat tuh pakai Jumu'ah. Jumu'ah nama salatnya. Kalau Jumat harinya. Tuh. Dan beda, Bu. Kalau misalnya Jumat itu sunnah mandi buat orang yang hadir. Nawaitul ghusla li huduril jumu'ah. Begitu niatnya. Aku niat mandi untuk hadir salat. Kalau misalnya Idul Fitri, Idul Adha, kata lakinya, mah mandi mah. Ya, lagi datang bulan ya. Mandi tetap sunnah. Sunnah mandinya bukan karena hari Idul Fitri, bukan karena hari Idul Adha, bukan karena pengen sholat Idul Fitri, bukan karena pengen sholat Idul Adha, tapi sunnah mandinya karena harinya. Tuh, beda tuh, ya. Kalau Jumat sunnah mandinya karena kita pengen sholat. Ustaz gimana? Saya ngajar nih kayak Ustaz Heru pagi-pagi mandi subuh atau mau jalan kerja, niatnya begitu, ya. Karena misalnya Jumatnya kita di sekolahan di sana misalnya, ya. Jangan kagak mandi, ya. Mandi kalau bisa kalau mau Jumat, biar seger dan pakai wangian. Ya. Al-babul hadi asyara, bab yang ke-11 fi fadilatil masajid, keutamaan masjid-masjid. Masajid jamak daripada masjid. Al-babu sani asyara, bab yang ke-12 fi fadilatil amaim, keutamaan memakai amaim, sorban. Al-babu salisa asyara fi fadilati shaum, bab yang ke-13 di dalam menerangkan keutamaan puasa. Al-babur rabi'a asyarah, bab yang ke-14 fi fadilatil faraid, menerangkan keutamaan mengerjakan yang fardu-fardu. Al-babul khamisu asyarah, yang ke-15 fi fadilati sunani, di dalam menerangkan keutamaan mengerjakan yang sun. Al-babu sadisu asyarah, yang ke-16 fi fadilati zakah, keutamaan zakat. Al-babu sabi asyarah, yang ke-17 fi fadilati sedekah. Al-babu samina asyarah, 18 fi fadilati salam, keutamaan salam. Al-babu tasi asyarah, yang ke-19 fi fadilati doa, keutamaan doa. Al-babu al-ishrun, bab yang ke-20 fi fadilatil istighfar. Al-babul hadi wal ishrun, bab yang ke-21 fi fadilati zikrillah, zikir kepada Allah. Al-babu sani wal ishrun, 22 fi fadilati tasbih. Al-babu salis wal ishrun, 23 fi fadilati taubah. Al-babur rabi wal ishrun fi fadilatil faqri, keutamaan fakir. Al-babul khamis wal ishrun, ke-25 fi fadilatin nikah, keutamaan nikah. Al-babu sadis wal ishrun, bab yang ke-26 fitashdidi ala zina, dahsyatnya ancaman zina. Al-babu sabi wal ishrun, 27 fitashdidi ala liwat, dahsyatnya ancaman atas liwat. Liwat itu homo, kayak sekarang nih, gay, LGBT. Yang kayak sekarang mau ada konser apa tuh? Coldplay, ya. Nyak-nyak kita nggak bisa. Bisa nyak ngomongnya, konser apa namanya? Nggak bisa kita ngomong. GBK nggak datang ente? Nggak punya tiket ya? Al-babu samin wal ishrun, bab yang ke-28 piman isyur bil khamri, di dalam menerangkan, ya, mencegah daripada minum khamr. Al-babitasi'u wal ishrun, bab yang ke-29 fi fadilatir rami, dalam keutamaan memanah. Tuh, kometa nih, anak-anak kometa mesti ngaji nih. Ya. Al-babu salasuna, bab yang ke-30 fi fadilati birril walidain, keutamaan bakti sama orang. Al-babu hadi wa salasun, 31 fi fadilati tarbiyatil aulad, di dalam keutamaan mendidik anak. Al-babu sani wa salasun, bab ke-32 fi fadilati tawadhu. Tawadhu, apa tawadhu, Bu? Tawarna duit. Tuh kan. Ya. Tawarna duit. Ntar dijelasin, yang kita baca aja dulu. Al-babu salis wa salasun, bab ke-33 fi fadilati sumti, di dalam keutamaan diam. Al-babur rabi' wa salasun, bab ke-34, ya, fi fadilatil iklali minal akli, di dalam keutamaan sedikit daripada makan. Tuh, makan jangan banyak. Kita makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Ya.
Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Hah? Romannya bingung ini. Bu, makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Hah? Ibu-ibu ada yang bingung, ada yang makan untuk hidup, ada yang hidup untuk makan, ada yang diem aja nyari aman nih. Hah? Yang mana, Bu? Makan untuk apa hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Ya, bukan hidup untuk, kalau hidup untuk makan kerjaannya makan aja, ya. Al-babul khamisu wa salasun, bab yang ke-35, fi fadilatil iklati minad dhahki, di dalam keutamaan menerangkan sedikitnya ketawa. Al-babu sadis wa salasun, bab ke-36, fi fadilati iyadatil marid, di dalam keutamaan menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit itu sunnah kita menjenguknya. Dan kalau jenguk orang yang sakit jangan nakut-nakutin. Iya, nengokin orang sakit, nakut-nakutin. Sakit apaan, Po Haji? Orang kata ini udah 3 hari meriang aja. Ya, baik-baik deh, Po Haji, tetangga saya lewat. Jangan. Dan kalau kita nengokin orang yang sakit, sunnahnya kita minta doa juga sama orang yang sakit. Yang makbul itu dakwatul marid. Doa orang yang, kebanyakan kita biasanya yang doa yang sehat. Yang bagus, yang sehat doa. Habis itu minta sama yang sakit. Ayo, Bu Haji doa. Doa apaan? Terserah dah. Mau doa kuntet kayak doa apaan kayak kita aminin dah. Karena doa dia makbul. Ya. Terus bab yang ke-37 fi fadilati dzikril maut. Di dalam menerangkan keutamaan mati. Al-babu samin wa salasun, bab ke-38 fi fadilati dzikril qabri, di dalam keutamaan mengingat kepada kubur wa ahwalihi dan huru-harahnya. Al-babu tasi wa salasun, bab yang ke-39 fi man inniyahati alal mayit, di dalam keutamaan mencegah meratap ketika ada mayit. Enggak boleh tuh meratap, teriak-teriak, wah mak gua mati. Mak gua mati. Dokter goblok, dokter goblok. Jangan, enggak boleh. Ya. Ada orang begitu, Saudara. Ada. Ya, kita nyelawat ada yang begitu, kita pulang aja deh. Ngerinya balak turun di rumah itu. Iya, nggak boleh. Dan mayit jangan lama-lama. Ya, kecuali ada satu hal. Kalau mayit ini meninggal misalnya malam, jam berapa? Jam 10 malam. Kalau bisa jangan sampai zuhur, bayangin. Jam 10 udah disolatin. Ini kan kadang-kadang di kampung kita begitu. Ya, mayit pakai ditunggu-tungguin. Ya. Iya, jangan kelamaan. Kalau dia ahli surga, kesian surga udah nungguin. Kalau dia ahli neraka, ntar azab balak turun di rumah itu. Ya, jadi segerain aja. Ya, makanya kalau misalnya di daerah tuh Saudara ada yang meninggal nih, sore asar, habis sisa dikuburin. Kalau di daerah tuh langsung. Kalau kita di sini ditahan-tahan lama. Kadang-kadang yang ditungguin juga yang kagak ada artinya. Iya. Jangan ya, kalau bisa disegerahkan ya. Al-babur arba'una, bab yang ke-40 fi fadilati sabri alal musibah, di dalam menerangkan keutamaan sabar di atas musibah. Insyaallah ya, malam Reboh 2 minggu yang akan datang kita seling dengan Quran. Jadi ibu-ibu baca kitab dan baca Quran. Qurannya nanti saya jelasin tajwidnya, bacanya dituntun saja. Bab ada yang disuruh baca keringatnya kayak jagung, gede-gede banget. Kita bacanya nggak banyak-banyak, Bu. Ya, bacanya yang mau baca silakan, yang kagak mau baca saya jelasin aja satu ayat. Yang penting ngerti panjang dan pendeknya, ya hukumnya. Sebab banyak orang bisa baca Quran tapi nggak ngerti hukum, ya tajwidnya. Dan hitung-hitung kita nolangin. Ngaji tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ini RT berapa ini? RT 4. Udah ada yang ngaji, gugur yang lain. Ya, mudah-mudahan kita menjadi sebab nggugurin yang lain yang kagak ngaji gitu, ya. Wallahu a'lam. Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil biya'i jud lana bil ijabati ilahi tawasalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukalati wa tulhimuni fikni husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin ذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني لا شر بحكيم وشرا لذي شر وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم